Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wigita Eka Fitria dari kelas Manajemen Business Intelligence MJ801. Di sini, untuk memenuhi UAS 2026, saya akan membahas rancangan model penerapan berbasis AI, di mana saya akan jelaskan di industri retail manufaktur skincare. Contohnya Scarlett ya. Lanjut ke analisis proses bisnis berjalan. Yang pertama, ini dari diagram kita bisa melihat ya, ada penginputan transaksi, di mana pelanggan membeli produk skincare, maka data akan masuk ke sistem kasir, atau e-commerce platform. Nah, di sini ada Transaction Processing System, atau kita sebutnya TPS. Lalu ada penyimpanan data penjualan, data sisa stok di gudang, dan data pelanggan disimpan di dalam database utama atau di ERP. Lalu untuk pelaporan tradisionalnya, secara berkala atau setiap akhir bulan, sistem MIS akan menarik data mentah untuk menghasilkan laporan statis dalam bentuk grafik penjualan standar bagi pihak manajemen. Nah, kelemahan utamanya apa? Kelemahan utamanya tidak ada prediksi tren kecantikan instan dan rentan terjadi stock out atau overstock. Oke, kita lanjut ke implementasi BI dan AI. Ini yang pertama, kan ada 4 nih, saya jelaskan dulu yang proses transaksi dengan customer. Untuk metode AI-nya sendiri, atau Machine Learning Recommendation Engine and Dynamic Pricing, untuk penerapan business intelligence-nya mengidentifikasi jenis kulit secara otomatis dari histori belanja. Nah, dampak bisnisnya, ini sistem akan mendeteksi jenis kulit pelanggan berdasarkan histori pembelian terdahulu. Misal, untuk kulit berjerawat, business intelligence secara otomatis akan merekomendasikan produk pendamping seperti sunscreen non-comedogenic saat check out untuk meningkatkan average order value. Lalu, proses produksi pabrik. Untuk metode AI-nya sendiri, ini machine learning, predictive analytics berbasis time series forecasting. Dan untuk penerapannya adalah menganalisis lonjakan tren musiman produk skincare tertentu. Dampak bisnisnya, AI akan menganalisis tren musiman. Misal, permintaan moisturizer gel itu akan meningkat pesat nih pada saat musim kemarau. Nah, BI memberikan instruksi otomatis kepada tim pabrik mengenai volume bahan baku kimia ataupun organik yang harus diproduksi agar tidak terjadi penumpukan stok atau overstock atau kelangkaan barang atau stock out. Lalu, proses distribusi logistik. Nah, di metode AI-nya, K-means clustering and genetic algorithm untuk route optimization. Untuk penerapannya adalah mengelompokkan wilayah retail berdasarkan tingginya permintaan pasar. Dampak bisnisnya, sistem BI akan mengelompokkan wilayah distribusi retail berdasarkan kepadatan permintaan skincare. AI kemudian akan menyusun rute armada pengiriman terpendek untuk menjaga stabilitas suhu produk sensitif seperti serum vitamin C yang mudah teroksidasi selama perjalanan. Lalu proses yang terakhir adalah di customer service-nya atau proses layanan konsumen. Untuk metode AI-nya, Natural Language Processing dan Sentiment Analysis. Penerapannya adalah memindai ulasan teks produk secara massal di e-commerce dan media sosial. Untuk dampak di bisnisnya sendiri, ini setiap ulasan atau review di e-commerce, media sosial, dan komplain pelanggan ini akan di-scanning oleh AI. Kritik mengenai tekstur produk lengket atau kemasan bocor itu akan langsung dikategorikan secara otomatis ke dalam dashboard manajemen agar formulasi produk atau tim quality control segera melakukan perbaikan.
Nah, di sini ya untuk rancangan visualisasinya. Nah, rancangan visualisasinya di sini ada di widget yang pertama ini bentuknya seperti pie chart. Customer Skin Matrix Profiles atau area transaksi. Divisualisasikan dengan pie chart interaktif mengenai persentase masalah kulit konsumen. Misal, yang kering sekian persen, berminyak sekian persen, penuaan dini yang membeli produk dalam 30 hari terakhir. Lalu yang kedua, ini predictive batch inventory radar. Dia seperti area produksi, grafik lurus, line chart yang memproyeksikan sisa umur simpan bahan baku aktif di gudang untuk estimasi waktu habisnya. Lalu yang ketiga, ini delivery risk heat map atau area distribusi, bentuknya peta spasial untuk wilayah pengiriman yang mendeteksi keterlambatan logistik atau area dengan retur produk kosmetik rusak tertinggi. Lalu gambar yang terakhir, ini produk sentimen tracker area layanan, di mana indikator speedometer digital yang menunjukkan skor kepuasan pelanggan atau net sentiment score real time per varian produk skincare. Nah, selanjutnya keunggulan utama yang diusulkan yang pertama prescriptive insight, di mana dia mengarahkan tindakan bisnis nyata bukan sekedar melihat masa lalu. Dashboard yang tadi itu tidak hanya menampilkan apa yang sudah terjadi, tetapi menggunakan kemampuan analitik prediktif untuk memberi rekomendasi tindakan apa yang harus dilakukan hari ini. Lalu yang kedua, Unified Semantic Layer, sinkronisasi data real-time antar divisi retail, gudang, dan logistik. Menghilangkan silo data antara divisi kecantikan, tim pabrik, dan kurir logistik lewat sinkronisasi satu dashboard terpadu. Lalu, early trend detection ini menangkap pergeseran minat ingredient skincare baru secara instan, mampu menangkap perubahan preferensi konsumen terhadap kandungan skincare tertentu, misal melonjaknya minat terhadap Centella asiatica atau niacinamide secara instan dari data ulasan teks. Nah, untuk referensi jurnalnya sendiri, ini paper ya yang berjudul A Hybrid Model for Predictive Decision Making in Enterprise Data Analytics. Di sini juga sudah tercantumkan untuk link jurnalnya, mengambil dari link Springer, Jurnal Discover Artificial Intelligence. Kontribusinya adalah memvalidasi penggunaan model keputusan berbasis data historis hibrida untuk mengubah sistem informasi konvensional menjadi proaktif. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Nanti kita akan bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.